Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku semua, bolehkah kita sebagai seorang muslim menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan karena tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah boleh? Karena memang setiap manusia itu ditakdirkan Allah dengan harapan dan keinginan yang berbeda-beda. Menurut para ulama tafsir Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 22-23, menyatakan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Kenapa begitu? Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah tercatat dalam kitab di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Dan sebagai hamba Allah, kita harus menerima dan ridho ketakdiran tersebut. Kenapa demikian? Agar manusia itu tidak berduka cita berlebihan atau kecewa berat terhadap apa-apa yang luput atau tidak sesuai dengan keinginannya. Dan manusia juga tidak terlalu gembira terhadap apa-apa yang didapatkannya sesuai dengan keinginannya. Itu kan cuma ketakdiran Allah, itu pemberian Allah. Itu jika manusia itu selalu diberi takdir yang sesuai dengan keinginannya, maka manusia akan sombong dan membanggakan diri. Camkan itu. Alasan lain kenapa kita tidak boleh menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, karena kita tidak mengetahui yang hakikatnya, yang sesungguhnya. Allah mengetahui, kita tidak mengetahui. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, dinyatakan bahwa boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu mungkin amat baik bagimu, dan boleh jadi sesuatu itu yang kamu sukai mungkin amat buruk bagimu. Allah mengetahui, kita tidak mengetahui. Ya, itu penting itu. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 2664 dinyatakan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Memang kedua-duanya baik karena mukminnya. Dan berikutnya adalah bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat buatmu dan minta pertolonganlah kepada Allah. Janganlah merasa lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu atau musibah, maka janganlah berkata seandainya saya berbuat gini dan begitu. Karena perkataan seandainya itu merupakan awal perbuatan setan. Nah, kalau kita melihat dari hadis ini, isi hadis ini, kita tidak boleh, mukmin itu tidak boleh merasa lemah. Kenapa? Kalau menyesal kan lemah. Padahal mukmin yang dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Kita tidak boleh merasa lemah dan kita tidak boleh seandainya. Misalnya dalam pertama kita kejadian akhir-akhir ini banyak orang yang menyesal pendukung Presiden Joko Widodo yang dulu mendukung Pilpres 2014-2019 itu kan pada menyesal. Kalangan pers, kalangan budayawan, kalangan cendekia, para buzzer, kemudian partai-partai yang dulu mendukung Pak Joko Widodo. Lah, ya penyesalan itu memang manusiawi dan itu bisa terjadi di setiap orang siapapun. Tetapi kita tidak boleh secara berlebihan terus-menerus karena akan melemahkan pikiran kita dan nanti kita tidak akan menerima ketakdiran. Loh, lah sebetulnya penyesalan itu harusnya dijadikan kaca benggala, dijadikan masukan, dijadikan koreksi untuk ke depan menjadi lebih baik. Mungkin dulu pilihan pertama orang-orang tersebut yang mendukung Presiden Joko Widodo pertama dulu itu karena mungkin salah, karena tidak benar sumbernya atau tidak benar faktanya. Misalnya dari pencitraan, oh dia begini bagus, sederhana, orang kampung, wah dia presiden terbaik. Ternyata bagi mereka tidak mungkin. Ya itu bisa terjadi karena salah sumber, hanya pencitraan. Misalnya begitu, misalnya.
Jadi kita tidak boleh menyesalinya. Memang manusia itu punya sifat sedih, gelisah, dendam, tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau kita menyesal secara mendalam, maka manusia akan sakit. Bisa hatinya, bisa fisiknya, bisa berbuat yang menyimpang atau berbuat maksiat berikutnya. Nggak boleh. Maka dari itu, apa-apa saja pekerjaan kita yang tidak sesuai, yang menghasilkan ketakdiran yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus bisa menerimanya. Itu biasa saja, bisa terjadi. Mungkin itulah yang terbaik. Ya, mungkin terbaik menjadi kaca benggala kita ke depan. Ya, mungkin itu yang sangat penting buat kita. Maka sekarang kita harus mulai jangan menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan, biarpun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, itu sangat penting para sahabatku semua, sehingga kita tahu ilmu. Kalau kita sudah tahu ilmu seperti mudah, tapi kalau kita belum tahu ilmunya, maka sulit untuk mengimplementasikan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.